Gimana sih Al, kamu ini contoh generasi muda sekarang. Aku juga setuju semua. Harus pro, harus konten. Banyak Pada juga. selfie itu kayak terus pakai bibirnya manyun lah gitu kalau cewek. Gimana manyunnya? Oh. Kena artis itu biar kira seksi atau biar kira cantik. Enggak juga. Terus, Mitos. dulu kan botak. Apa? Kapan? Waktu umur 1 tahun. Ah, serius? Serius? Aku pertama kali syuting. Hai, gue Al Ghazali Gue Sasa Utari. dan kita berdua dari Cast Skandal 3. Skandal 3. And welcome to Versus. Sweet ya? Yang menang berarti pro ya. Ya, oke. Jepang sekali. Sweet Jepang. Gue Sekali. tahu nih sweet laki-laki pertama. Nggak paling tahu. kebayang. Oke. Ntar dulu. Satu, dua. Satu, dua. Pro. Biasanya gunting tuh. Enggak, biasa laki-laki tuh gunting. Ke cewek tuh biasanya gunting. Tadi gue apa sih? Kamu kertas. Jadi kamu mau tadi dia mencoba membalikkan fakta. Lagi error, gue lagi Balikin lagi. error nih. Pro ya. Dia kontra. Aku kontra. Pro. Oke. Gas, Jess. Oke, kita mulai yang pertama. Social media membuat kita merasa harus selalu terlihat sempurna. Oh jelas kontra lah. Coba gimana? Apalagi aku perempuan, nggak bisa karena kesempurnaan itu hanya milik yang maha kuasa. Aduh, sebenarnya aku suka banget kalau yang topik ini aku sebenarnya suka kontra sih. Kontra kan? Main peran aja. Suruh menang. Enggak lah, karena kita harus kelihatan cantik depan semua orang. Biar kita mendapatkan engagement, exposure. Kita harus lihat cantik zaman sekarang, woi. Nggak bisa dong, capek dong jadi perempuan. Ini zaman kapan? Capek loh jadi perempuan Loh, harus dituntut kesempurnaan Laki-laki terus. juga banyak. Ya tapi emang perempuan harus sempurna terus laki-laki enggak gitu. Sempurna juga dong. capek Harus yang dong agak jadi- cakep, yang rambutnya nggak berantakan. Ngerti, cuman Baju kan di fashion zaman harus sekarang bagus. kan aduh nggak bisa lagi kayak gitulah. Kita kan Move udah on lah, kekinian. move on zaman Nggak bisa sekarang, lah, loh. kita nih udah kekinian loh, udah tahun 2025. Al, kamu ingat gak Sekarang ini udah butuh, sekarang 2025? kecantikan tuh butuh di sosmed apapun. Enggak setuju. Karena semua orang tuh apa ya beda-beda. Semua orang punya keunikan masing-masing. Jadi nggak semua orang harus cantik dan ganteng. Tapi beda ya kalau dari lahir emang udah ganteng. Patah udah. Gak apa-apa, aja. Aduh, aku friend kontra malah. Gak apa-apa. Tuh. Oke, kita ke next statement. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Uang gak bisa beli. Gue kontra ya. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Emang nggak bisa. Ya nggak bisa. Hah? Gimana? Kalau lu harus Bisa. Oh iya oke. Nggak bisa. Uang yang Nggak beli bisa. kebahagiaan itu harus uang. Oh, mata duitan Oh. gitu ya. Loh, enggak dong. Ya, Lah, masa gitu memang sama saya bisa tadi. dong. Ih, memang bisa dong. Kamu apa-apanya pakai apa? Enggak, Uang. aku makan keluarga sederhana itu udah bahagia banget. Alah, Sangat makan pakai apa? bahagia. Beli makan pakai apa? Pakai uang. Iya, pakai duit, tapi nggak perlu yang mahal-mahal juga. Tapi. Iya, tetap aja kan pakai uang. Ya, Nggak tapi kan bisa. Kamu ke Eropa gitu emang bahagia. Iya, kalau kita apa-apanya punya uang tuh segala macam tuh berjalan dengan mulus dan lancar. Enggak sih, menurut aku kebahagiaan tuh nggak cuma dari uang. Alah, udahlah. Jadi, Zaman oh, sekarang Sasa tuh Utari minta apa-apa. duit Ya aja. bener-bener. Oh, gini. Bisa-bisanya ya dia. Ya enggak dong. Tuh. Kita kan hidup tuh apa-apanya butuh uang loh, Al. Ya enggak, tapi kan Mike kan nggak bisa beli kebahagiaan. Tapi menurutku uang itu bisa menyewa kebahagiaan. Alah, udahlah. Kalau Itu dibeli cuma nggak bisa orang-orang. lah. Aduh, naif banget Kebahagiaan deh. kan pakai rasa, masa pakai duit? Kebahagiaan pakai rasa gimana Jadi sih kebahagiaan maksudnya? pakai apa? Pakai uang. Tuh. Uang dulu Duitan, baru guys. rasa. Kan rasa bahagia Duitan. belum tentu pakai uang kan? Iya, yang rasa. Alah, udahlah semua sekarang tuh pakai uang. Kita sekarang promo nih, kita bahagia nggak pakai uang. Kesini pakai bensin nggak? Bensin dibelinya pakai apa? Pakai uang. Tapi nggak bahagia. Idi, Lu nggak ada mungkin. keluarga nggak bisa hidup pakai uang. Ngeluarin duit malah nggak bahagia lah. Tetep ngeluarin aja. duit. Emang punya keluarga, punya anak gak dihidupin pakai uang? Ya benar sih, susah juga ya. Ya, tapi kan core-nya sebenarnya demi keluarganya bukan uangnya. Tetep aja dong. Nggak Kan bisa dong. kalau kita punya uang,
Enak gak kita Emang mau beliin dibawa keluarga mati? kita? Tidak. Tapi kan kita hidup. Kita ini hidup, Al. Kita masih Iya. hidup. Berarti intinya kebahagiaan bukan karena duit. Tetep aja tahu. Emang kamu pikir kuburan itu nggak nyewa? Nyewanya pakai apa? Pakai uang. Punya berapa tahun? Gak tahu sih. Kontraknya berapa lama? Kuburan. Kalau aku nggak kebahagiaan nggak perlu pakai uang. Pakai uang. Pakai uang. Matre. Kita ke next statement. Media sosial adalah tempat pamer. Oh, iya. Enggak. Dapat pro salah sih memang. Enggak. Iya, salah banget gue di pro di sini. Iya kan? Enggak lah. Padahal gue suka gitu lagi. Enggak setuju banget. Kok kayak gitu sih? Emang masih ada ya orang kayak gitu di zaman Banyak sekarang? banyak banget, sangat banyak. Orang-orang yang flexing but no finishing banyak banget. Oh, jadi selama ini yang kamu post itu pamer? Oh iya jelas. Oh, Pamer buat semua. oh gitu ternyata. Ini sifat aslinya Al-Ghazali kayak Balik gini ini ya. ke karakter ya asli ya. Ya kalau ya pamer lah, kita punya karya kita pamerin kayak Main jual. aman itu jawabannya. Loh, kan Punya karya dipamerin. Enggak, selama ini kamu pakai barang-barang branded tujuannya buat pamer kan? enggak, itu di endorse. Saya nggak mau pamer. Aduh, gue harus pro nih. Iya kan? Jadi selama ini kamu pamer gitu. Aku sih nggak setuju ya, karena aduh buat apa sih kayak pamer-pamerin harta, karena di atas langit masih ada langit lagi gitu. Memang. Iya kan? Jadi ya udah buat apa kita pamer-pamerin? Toh masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Nggak, itu kita pamer karena kita suka pakai baju itu, kita suka pakai barang ini. Jadi Tapi tetap aja loh itu bisa nyinggung sebagian pihak. Bisa aja orang nggak bisa beli itu, kamu pamerin itu bikin orang sedih. salah nih gue di sini. Pokoknya salah nih. Maaf ya aku Aries soalnya. Lanjut deh. Susah gue gitu. Bisa udah mati tuh. Oke, kita lanjut. Mending YOLO daripada harus irit. Mending YOLO maksudnya kayak gimana? Nyantai gitu ya. YOLO aja gitu. Iya, YOLO aja kayak. Oh udah balik sana sini. Liburan, kemana aja gitu. Oh iya, aku setuju. Aku sangat pro dengan itu. Ah gimana sih gue kok bingung ya. Jadi kayak misalkan kamu punya duit nih, buat Udah lah, nggak perlu kita nggak mikirin tahun depan gitu. iya. Yang penting kita Happy. Oh berarti aku harusnya irit gitu. Iya. Setujunya irit. Ya irit. Enggak lah, gini kita hidup cuma sekali, you only live once. Nikmatin masa muda kita, nikmatin masa sekarang kita, karena masa depan itu masih misteri. Jadi ya udah, YOLO aja, kita mau ke liburan mana kek, mau makan apa kek. Nih contoh ya, anak muda banyak yang hancur karena punya prinsip kayak gini. Beneran? Ini bisa aja nih, mantap. Coba gimana anjir kenapa? Loh. Tergantung mindset dia, kalau misalkan dia mau ya udah yang penting YOLO, tapi mindsetnya harus benar. Aku sih nggak bisa ya, harus punya prinsip lah. Kan apa-apanya kita keluarin segala sesuatu itu, kita harus udah bisa mikirin nih untuk jangka panjangnya. Buat apa ada yang namanya investasi? Itu penting loh Al. Karena gimana ya, generasi muda zaman sekarang ini harus tahu yang namanya saving money itu kayak gimana. Jangan tiba-tiba kita bergaul apa segala macam, tiba-tiba kesandung ini gimana narkoba. Kalau misalkan nih, kamu punya goals mau ke Afrika atau apa, terus kamu harus irit, terus misalkan amit-amit kamu mati belum pernah kesana kan nggak bahagia tuh. Tetep aja aku sih nggak mau. Aku sih tetep milih nyimpen uang aku. Enggak lah. Maksudnya YOLO tetap aja. di spend, tapi kan kita kan harus saving juga dong. Itu lebih penting. Gimana sih Al, kamu ini contoh generasi muda sekarang. Gue setuju semua. Gue harus pro, harus konten. Aduh, ya ampun gue takut diserang fans Al-Ghazali deh. Ya, kalau aku ampun. lebih milih YOLO sih. Enggak sih. You only live Iya. once. Oke, kita next. Yang kelima, mencari kebahagiaan di media sosial adalah hal yang sia-sia. Nggak setuju. Aku sih happy ya dengan adanya TikTok. Ini bisa nyebutin platform nggak sih? Boleh. Dengan adanya TikTok, Instagram, kita tuh banyak informasi yang masuk gitu. Dan Apa sih kita pertanyaan? bisa, Mencari kebahagiaan di media sosial adalah hal yang sia-sia. coba tau beneran, aku tuh bahagia banget tau.
Jadi kamu scroll-scrolling TikTok 10 jam gitu. Itu bahagia. Enggak 10 jam juga. Iya, pasti kan itu mencari kebahagiaan. Berarti aku Iya, tetap aja kan bisa ketawa. Kamu selama ini emang nggak nonton konten-konten di sosial media? Enggak, aku sih ngobrol sama teman-teman. Nggak percaya. Ngobrol-ngobrol kita sharing-sharing kayak apa? Kayak bisa ngobrol scroll sendirian gitu. Nggak percaya. Masa kamu nggak pernah nonton cover-cover musik di sosial media? Bahagia kan lihatnya kayak gila bagus banget, ya ampun seneng banget gue mau orang ini jadi inspirasi. Ya udah nggak bahagia aku bisa ngelakuin ngapain ke jalan-jalan belanja. Kalau bohong kedip. Enggak, tapi aku tetap enggak sih. Maksud aku sosial media itu bisa jadi sumber kebahagiaan buat kebanyakan orang. Buat kebanyakan orang. Ngangguk, setuju berarti. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dia setuju sama statement aku. Oke, kita next. Temenan di Jakarta selalu berdasarkan dompet. Benar sekali. Enggak. Banyak sih teman-teman aku ya. Ini kayak jadi pengalaman juga nih. Iya banyak. Yang aku lihat-lihat ya. Kamu nggak setuju? Enggak lah. Ya kalau aku lihat ya banyak ya sekarang teman tuh kayak ngeliat dulu. Biasanya ngeliatnya dari bawah sampai atas. Kayak ngeliat dulu kalau misalnya ini dompetnya kurang kayaknya dijauhin. Ya ampun, ternyata gitu kamu. Bukan pertemananku ya. Aku ngeliat dari sisi-sisi kayak banyak lah cerita-cerita kayak gitu. Enggak lah, berarti kita nggak bisa temenan sama siapapun dong. Walaupun iya kita harus milih-milih, tapi masa dilihatnya dari dompet doang sih? Kasian banget dong. Tapi rata-rata begitu teman-teman Jakarta. Iya, tapi aku nggak setuju, itu tidak bisa dinormalisasikan dong. Ya faktanya begitu tapi. Tapi boleh nggak dinormalisasikan? Tidak kan? Ya, aku tidak tahu faktanya kayak gitu, tapi boleh apa enggak? Boleh, sebenarnya boleh. Nggak boleh dong. Gimana? Nggak boleh. Sebenarnya Kan? nggak boleh, cuman yang aku lihat di Jakarta emang sebenarnya udah banyak seperti itu. Pantes ya, aku tuh mau temenan sama Al tuh masuknya dari susah. Apa karena aku nggak pakai barang branded? Bukan aku, bukan. Aku yang lihat di lingkungan pertemanan lain lah. Bukan teman-teman, cuman banyaknya begitu. Tapi tetap aja kamu jatuhnya menormalisasikan itu, nggak boleh tahu Al. Kita kan. Sebenarnya gimana kalau misalnya kita punya temen maunya dibayarin terus, makan dibayarin terus. Iya, ditinggal aja yang kayak gitu. Tapi kan orang yang kayak gitu harusnya tahu diri lah. Kalau itu kan udah masuk ke ranah yang merugikan. Tapi kalau misalkan nggak punya uang tapi mau temenan sama kita dan nggak minta apapun, gitu loh. Kalau kita bisa berbagi karya sama orang yang nggak punya isi dompet yang lebih dari kita, kan kita bisa temenan kan? Itu namanya simbiosis mutualisme aja. Bacot banget deh gue. Udah Aries cewek lagi, kasian banget. Al, maaf ya, sabar ya Al. Mantap. Aduh. Oke, kita next. Media sosial membuat kita merasa lebih sibuk daripada kita. Iya, zaman sekarang ya sih. Enggak. Aku setuju. Itu orang-orang yang gak punya prinsip aja tuh. Enggak, semua orang. Semua orang rata-rata pasti kalau misalkan ketemu nongkrong pasti HP. Ah enggak, asal kita kasih tahu juga pasti pada mendengar. Kayak tadi dulu dong ngobrol dulu. Kan ada quotes tuh, HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Masa itu sih? Yang kejadian Iya, aku sekarang. gak pernah dengar tahu kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah sih. Aku sih gimana ya? Karena emang punya prinsip ya, dan pertemanan aku tuh kayak ya sehat-sehat aja gitu. Jadi kita nggak melulu harus di handphone. Karena tergantung balik lagi sih kitanya asik apa enggak. Gitu. Tapi faktanya banyak yang begitu. Ngerti. Tapi aku nggak setuju karena aku pribadi sih nggak kayak gitu ya. Aku nggak selalu di handphone. Tapi aku punya solusi yang agak tepat. Kalau misalnya kamu lagi ngumpul sama teman-teman main HP, suruh kumpulin. Yang main HP duluan dia suruh bayar bill. Iya, itu pasti works sih. Iya, itu works, Asli. it works. Maaf ya, kali ini kita rada menyatu nih. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Semakin banyak followers, semakin sedikit orang. Oh, kalau itu tanya Al. Followersnya 20 juta.
Semakin banyak followers, semakin banyak orang nggak peduli. Maksudnya? Semakin dikit. Semakin sedikit orang yang peduli. Emang iya Al? Gimana sih? Oh, di medsos tapi ya, di Iya. medsos ya, di medsos ya. Iya sih, aku setuju aku pro akan itu sih. Kayak apa ya, kayak misalkan siapa deh, kalau sebanyak tapi kadang-kadang komennya cuma 200, 300. Yang lain tuh kemana gitu? Yang lain gitu. Kayak di real life juga sebenarnya sedikit yang peduli. Ah, Kayak banyak Emang kamu ngerasain itu Al? Emang kamu kalau bikin salah nggak rame? Kalau salah rame. Oh, emang kalau bener juga nggak digoreng-goreng? Nggak terlalu. Mereka nggak terlalu suka yang benar-benar. Netizen plus 26 nggak suka. Gak sih, aku nggak setuju. Kayaknya semakin banyak follower semakin Semakin banyak orang. yang jilat jujur ya. Iya. Tapi kalau di kehidupan nyata gimana? Jadi kayak karena followers yang lebih banyak, sebenarnya in real life Orang jadi minder gitu atau jadi nggak kayak peduli. sebenarnya nggak peduli kalau cuma ya nge-follow aja, ikutin aja kalau Nggak setuju. Iya mungkin tuh penyakit salah satu penyakit orang Indonesia sih. Iya, aku nggak setuju sih. Aku setuju ya. Kayak semakin banyak orang yang ngikutin kita tuh semakin diperhatiin gitu loh. Ya kan dengan ada tombol follow kan berarti kan itu akan muncul terus gitu loh di apa Kadang mereka homepage-nya. cuma follow aja. Dan mereka- follow ya udah. Gitu doang. tapi Cuma tetep mencet gara-gara aja. mencet follow sekali. Kalau misalkan gini loh, kalau misalkan mereka follow yang followersnya sedikit, mau ngapain juga yaudah terserah lu deh. Tapi kalau followersnya banyak banget terus tiba-tiba ngepost apa sesuatu yang kayak triggering bagi mereka, pasti jadi ini pusat perhatian. Kalau triggering iya, tapi kalau kayak post-post biasa kayaknya nggak peduli. Peduli tahu? Dulunya apa? Peduli lagi, emang kamu nggak ngerasain apa? Enggak. Ya ampun, maaf ya orang-orang yang follow Alia, ternyata dia nggak perhatian sama kalian. Mereka yang nggak peduli sama aku. Itu aku juga, Tidak peduli itu sama aku aku. berusaha membolak-balikan bagaimana ya gue kontra nih, gue juga bingung. Ya gitulah, pokoknya menurut aku semakin banyak yang peduli. Tapi benar aku setuju. Yang semakin banyak followers kadang-kadang semakin nggak peduli. Ya kan? oke. Please banget ya, gue ngomong-ngomong kayak gini jangan dipotong-potong, takut tahu. Iya, itu di framing gimana gitu ya. Ya astagfirullahaladzim. Orang-orang yang foto, bukan kita. Ya Allah, gue Bukan berusaha kita. apa aja ya dari tadi ya ampun. Oke, Oke. last statement. Media sosial membentuk generasi multinarsis. Setuju sekali, sangat setuju. Ini real setuju ya. Aku benar Media setuju, sosial? sebagai narsis. Membuat generasi yang bernarsis. Generasi Enggak. selfie. Enggak juga. Enggak kan? Balik lagi ke orangnya lah. Kalau orang yang introvert mah enggak juga. Emang semua orang ekstrovert di dunia ini? Tapi kan mungkin orang introvert bisa aja kayak dia baru beli mobil, akhirnya pamerin mobil, narsis Enggak. mobil. Teman-teman aku yang introvert sih nggak gitu ya. Temen-temenku yang introvert banyak kayak gitu. Oh, ya mungkin kita beda aja kali kehidupannya kan. Jadi kita nggak. Enggak sih, menurut aku mah enggak. Iya kak, panas ya kak. Narsis, Lumayan, Kepanasnya nggak? lumayan. Oh iya. narsis sih. Sama sekarang zaman apa anak-anak SMA, anak-anak muda tuh banyak yang selfie lah biar dibilang cantik, biar dibilang ganteng. Enggak juga. Banyak kan orang yang punya Instagram postingannya nol. Karena mereka introvert, mereka cuma mau ngikutin perkembangan zaman aja. Kalau anak-anak SMA, anak-anak SMP, Banyak pada juga. selfie itu kayak, terus pakai bibirnya manyun lah gitu kalau cewek. Gimana manyunnya? Oh, Kena narsis tuh biar kita seksi atau biar kita cantik. enggak juga tahu Al. Banyak orang yang memilih untuk tidak posting, cuma punya platformnya aja biar kayak tetap Terus kita tahu. kalau dia perkembangan. posting selfie biar apa tuh? Ya orang dia mau foto, masa kita larang? Kan bukan berarti dia narsis. Ini narsis lah, Enggak diri sendiri. narsis lah. Berarti semua artis narsis dong. Iya, Aku enggak semua tahu. orang artis narsis. Enggak ah. Masa sih? Iyalah, Enggak, itu cuma dia foto, Wah, kadang mau foto nyebutin mirror, nama orang nih, gue bahaya juga nih mulut gue ya. mirror Allah. selfie gitu deh. Kadang-kadang kan orang nge-gym nunjukin badan narsis. Enggak, itu Kamu nggak pernah sebuah foto sendiri kan? pernah. Nah, Tapi kan karena kebutuhan gue sebagai public figure, Iya, gue posting story aja jarang tahu. Tapi harus narsis. Kan? narsis kan? Tapi sebagai public figure, Tapi harus nanti kan? hah? Tetap enggak gue. Terserah lah kalian mau punya prinsip. Dia terlalu Gas. bacot. Iya, gue ajaran dia ya.
Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Oke. Yang pertama, mitos atau fakta, Sasa udah nggak mau main film komedi. Ini aku yang jawab. Mitos atau Mitos fakta? sih. Mitos. Kayaknya kamu nggak mau main film komedi lagi. Mitos. 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 Lu tuh tawarin komedi, mau dong? Enggak. Tergantung dulu apa film komedinya. Maksudnya soalnya kebanyakan film Indonesia tuh misalkan bikin film komedi nih. Misalkan aku nih yang jadi pemainnya, terus gue disuruh ya gimana caranya deh filmnya bisa lucu kan. Oh, nggak bukan dari skrip ya, improv gitu ya? Iya, kan capek ya, Wak. Iya sih. Capek banget, kecuali kayak film gue yang udah-udah kayak film gitu. Nggak boleh disebutin ya? Karena jujur aku belum pernah komedi Yaudah. jadi film. Karena ada salah satu series gue sebelumnya yang dimana ya ada komedi konsultannya gitu, dan memang ya kita sama-sama gitu membangun kelucuannya, mencari kelucuannya di mana, dan kita reading dulu Tektokan apa gitu dulu ya. tektokan. Ini lucu nggak sih punchline-nya di sini, bla bla bla. Itu enak yang kayak gitu, dan aku suka jujur. Drama tuh sangat menguras emosi sebenarnya ya. Cuman Drama? kalau Oke. cuman kalau tantangan tuh di drama sih sebenarnya. Makanya kalau ditawarin film komedi tapi bermutu dan asik dan bisa Kayaknya bekerja sama kayak bareng. misalkan aku drama kan suka. kalau apa paling tekanan disuruh nangis gitu kayak masih oke lah sih. Kalau disuruh lucu agak susah gitu. Kebalik Balik malah. di skandal ya Allah, aku nangis Iya terus sih, kamu setiap skandal hari. berat banget sih. Tapi seru, jadinya seru karena kan aku belum pernah yang intens banget gitu kan, adegannya yang kayak nangis terus apa complicated banget karakternya gitu, belum pernah. Jadi makanya di skandal ini kayak tantangan banget buat aku dan seru juga gitu. Cuman kalau dibilang mau atau enggak film komedi lagi, ya kalau asik kenapa enggak? Jadi mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke. Next, mitos atau fakta antara Eldul, waktu kecil yang paling iseng di antara Mitos. L kan? Betul. Oh iya. Iya, Elsa paling. Ada kejadian yang kayak paling memorable banget. Ada yang aku pernah ceritain, jadi kita di rumah lagi syuting video klip, terus ada kabel-kabel kayak gini nih, dicabut-cabutin sama dia. Gokil ya. Snapol, terus ada cat disiram-siramin. Jadi kalau ada benda apapun pasti dibuat ulah sama dia. Tapi L kamu paling. kayak ini gak sih kalau L kayak gitu risih nggak? Atau kayak kamu suka marah nggak? Ya aku sama L dulu paling berantem, aku sama L. Oh, Karena emang L isengnya sebenarnya bukan karena iseng sih, jadi kayak kita kan kakak adik yang deketan gitu ya suka berantem rebutan apalah. Kalau iseng sih dari L dulu emang paling iseng L. kalau dulu diem aja. Kalau dulu tuh dia iseng juga, cuman beda jauh sama L. Sampai L tuh pernah dikunci di kamar mandi sama aku, dipecutin. Ya anak laki biasanya kayak gitu ya. Aku L dulu nggak pernah dipecutin, L pernah dikunci di kamar mandi, dipecutin. Ya ampun. Karena nakal. Karena nakal banget. Tapi Paling sampai iseng. sekarang kayaknya yang ngereok banget tuh L ya di antara kalian Iya, bertiga. benar. Iya. Aktif banget Betul. di Instagram tuh, kayak di sosial media lah, kayak aku suka lihat ya ada aja gitu tingkahnya dan paling suka ngelawak. Kalau kamu kan dingin gitu, Dul juga dingin banget kan. Tapi kalau L L. kecilan gitu. Jadi beneran mitos. Oke, next, mitos atau fakta Sasa Utari pertama kali main film jadi tuyul. Tebak dulu. Ayo. Ada kemungkinan nggak jadi tuyul? Mitos. Coba dilihat-lihat dulu. Tuyul nih, Mitos. bayangin tuyul. Jauh nggak? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Tuyul kan botak. Fakta. Kapan? Waktu umur 1 tahun. Ah, serius? Serius? Aku pertama kali syuting itu ya jadi tuyul, disangkutin di atas pohon cuma pakai pampers doang. Wah, itu lucu banget. Asli, Ada kalau nggak di nggak YouTube? salah Ada nggak di YouTube? nggak ada dulu tuh di La TV katanya. Lah TV. Iya, mainnya kalau nggak salah sama Nikita Willy dulu. Apa sinetron? Kalau nggak salah ya sinetron deh kalau nggak salah. Pokoknya cuma pakai pampers doang, sangkutin di atas Jadi pohon. itu Gue apa, diem main- aja, seneng gue jadi tuyul. Iya juga ya. Bocah harusnya juga.
main karakter hantunya tuyul. Iya tuyul. Berarti kamu tiap adegan Tapi ada enggak itu cuman lagi ada karakter itu aja, tapi nggak setiap hari. Bukan yang kayak aku main di sinetron itu deh kalau nggak salah. Tapi ada kebutuhan karakter, ada tuyul nih gitu, terus yang dipanggil aku gitu. Karena ayam Mimaku tuh dulu main juga kan, jadi kalau misalkan di lokasi syuting ada kayak, wah ada karakter ini, udah anak lu gitu. Tapi aku masih belum tahu. Jadi, Sasa Utari pernah jadi tuyul? Pernah, fakta. Gak bisa bayangin kan luka gue jadi tuyul kak. Tuyul anjir. Tuyul dan Mbak Yul. Oke, next. Mitos atau fakta, Al-Ghazali punya hobi masak waktu luang? Wah, sulit nih. Fakta. Enggak ya. Kamu waktu itu ada story ngulek sambel anjay. Betul atau fakta? Suka masak sih iya, cuman nggak hobi. Oh. Jadi mitos. Tapi sekarang suka masak nasi goreng telur Jepang gitu, nasi goreng Jepang gitu. Iya gitu. Tapi nggak hobi sih. Mitos. Oke. Oke, next. Mitos atau fakta, Sasa Utari sempat ditentang ayah untuk bermain di Skandal 3 karena banyak adegan panas. Iya fakta. Fakta. Dan lo harus tahu ya, semenjak itu terus muncullah komentar kayak, yalah pas tahu lawan mainnya Al-Ghazali jadi mau kan, mati aja lah gue. Serba salah ya? Serba salah kak, gue harus apa kak, ya Allah. Padahal tuh waktu tahu Al yang main justru lebih takut aku, karena iya takut lah, maksudnya takut kesalahan atau gimana kan, dan jadi rame gitu. Maksudnya yang tadinya pengen nunjukin, oh ini karyanya gini loh, kayak pengen ngenalin karyanya, jadi yang digoreng tuh hal lainnya gitu. Cuman enggak lah, dan ya profesional aja sih. Tapi akhirnya dibolehkan tuh gimana? Awalnya nggak dibolehin kan? Maksudnya kayak, ya terus diperbolehkannya gimana? Karena gue karena pas baca sinopsisnya kan, kita dikasih sinopsisnya kan, keren banget ceritanya. Dan maksud aku mengesampingkan adegan-adegan vulgarnya itu, dan yang aku baca tuh karakter Nadia tuh yang layernya banyak banget, dan buat aku itu tantangan banget sumpah. Kayak Skandal 3 keren banget kan? Skandal 3 keren mampus coy. Parah. Dia Parah. Keren banget. Setuju nggak kamu? banget, setuju banget. Apalagi Nadia tuh perannya kan layarnya banyak tuh, polisi lah, ada yang berantem, ada yang ada yang romansa. Saya bolehin kayak gini, ya udah ambil aja gitu apa? Karena aku Kalau bisa sih di set cara kissingnya gini ya. Enggak. Oh enggak, ayah tuh enggak yang seribet itu, tapi kalau dia ngomong enggak tuh sebenarnya enggak. Cuman pada saat itu aku kayak, coba deh dilihat adegan-adegan lainnya, keren banget. Terus dia kayak, iya tapi tetep aja itu ada desah-desahnya. Terus kamu nanti sama om apa? Yaelah, namanya juga syuting, padahal gue duk. Gue juga takut gitu sebenarnya. Takut banget sumpah. Aku kayak, wah gila mampus nih gue. Cuman pas ngobrol sama produsernya, sama Bu Sonya tuh kayak, adegan dewasanya itu akan dibikin very classy, very elegan, nggak yang jorok, nggak yang gimana, dan memang dijaga kok. Kita juga di lokasi dijaga banget kan? Dijaga banget. Nggak yang fully naked kali. Betul. Gitu, dan ya nggak receh gitu ya. nggak receh. Dan aku sama Al juga bener-bener yang kayak, kita kalau udah adegan kayak udah masuk base camp, ya udah. Ya udah balik lagi ke seperti biasa Iya, gitu. Tadi ya asli. udah, tadi kerjaan, udah kita profesional, balik lagi, ya sudah. Dan kita pun lagi adegan kayak gitu aja, kita tuh nggak ada yang ngobrol-ngobrol gimana ya. Kayak udah aja. Beneran ya? Seprofesional yang kita kerja di Asli. sini kayak ya udah. Gitu. Oke. Last. Mitos atau fakta, Al dulu ngejar Alisa selama 2 tahun. Fakta. Fakta kan? Betul, fakta. Udah tahu. Kiowo tuh contoh tuh, cowok-cowok di luar sana jangan gampang menyerah. Kalau mau dapetin cewek harus apa? Al. Harus effort. Dan quotes yang gue pelajari di situ adalah easy to get, easy to live, hard to get, hard to live. Wede. Dari itu dapat.
harus cari yang susah. Harus susah. Karena Max aja suka Nadia gara-gara susah. Oh benar. Max ngejar Nadia karena aku beda dari yang lain gitu. Ini susah banget kejar nih Ki. Max itu suka tantangan kan oke. Iya. Kalau Tapi laki-laki gitu tantangan, gak sih? Iya. Emang gitu ya? Kalau laki-laki dikejar kayak nggak agak ilfil. Oh iya. Iya. Kalau laki-laki dikejar kayak apaan sih? Kayak gitu. Gue juga gak suka dikejar, jangan-jangan gue laki gue. Jangan. Oh iya. Maaf. Kalau kalau cowok banyak dua kali itu kayaknya nggak apa-apa juga sih. Kita mungkin ya. Makin gampang makin ayo deh gitu ya. Nah, gampang nih gitu. Kita sampai di segmen terakhir yaitu Kata netizen. Oke, let's start. Kita harus reaksi doang atau kayak gini? Baca dulu, habis itu direaksikan. BM banget pacaran sama Sasa Utari banget. Ini sih. BM pacaran sama Sasa Utari Oh banget. BM, iya. Kejar dong. Kayak Al Ghazali. Nah, Iya kan? iyalah. Jangan ngomong Usaha doang. jangan ngomong doang, jangan omong-omong. Usaha kita nggak ada yang tahu loh, ya kan? Jodoh di Nggak ada tangan yang tahu, Tuhan. betul. Siapa tahu dari tweet kayak gini, tapi saya juga nggak kenal Mas ya. Kenalan dulu ya Mas ya. Ini si Al ini mirip siapa ya? Mirip bapaknya kagak, mirip emaknya juga nggak terlalu. Mirip kamu jangan-jangan. Apa gue harus tes DNA nih? Jadi mirip siapa ya? Ya kamu mirip bunda banget kali. Ya mirip bundanya nggak terlalu. Oh jadi sebenarnya aku ini mungkin lebih ke Kakek kali. nenek. Nenek. Aku udah lihat memuka nenek pas masih muda, matanya tuh aku banget. Nenek dari bokap. Tapi iya aku rada setuju juga sih kamu statement ini. Karena kalau dilihat dari 3 ini kakak beradik, Iya coba. dulu kan mirip banget ya sama Om Ahmad Dhani. Betul. El Iya tuh- kalau El bunda justru. ya? El bunda. Iya kalau kamu rada kayak iya beda sih. Mau gue liat enggak yang foto buyut. Kalau ini Orang mana Al? orang Indo tapi turun Jerman. Oh oke. Ini kakek ya, kakek. Ini kakek berarti bapaknya oma, bapaknya yang mama. Itu nenek dari ayah apa bunda? Ini kakek. Oh oke. Oh iya shape-nya sih. Terus kalau oma, Iya, ada resemblance ya. bentar ya. Iya jadi kayak bokap sama nyokap tuh, maksudnya kan nggak bule ya. Kan gua agak bule, jadi lompat dari oma gitu. Oh. Iya. Favorit. Iya tahu, beda-beda sebenarnya. Cuman yang paling mirip Dul. Aku. Ya kalau dulu bokapnya parah sih. Pol. Nih, ini kalau ini yang kulit masih muda nih. Ini yang opa tadi, ini yang kulit masih muda. Oh iya matanya mirip. Oh iya loh. Dan kalau Bunda Maya nggak terlalu cuman Mirip banget buat kalian nih si Al mirip siapa ya sebenarnya? Nah ini neneknya. nenek. Oh di sini. Nenek. Mirip. Ini berarti buyut. Ini buyutnya. Al, itu nenek dari siapa? Ayah atau Dari bunda? ayah. Oh, dari ayah. Cross generation ya, segitu ya. Lanjut. Harus nontonnya season 1 sama 2 dulu nggak sih? Enggak. Nggak sih, karena benang merah juga nggak nyambung ya. Enggak. Emang Prince ada aja di season 1 sampai 3. Dan siap season juga beda-beda karakter, jadi Enggak nyambung. kalau menonton yang ketiga yang skandal 3, kalau belum nonton 1-2 nggak ada masalah. Cuman kalau menonton 1-2 dulu boleh juga. Iya, sambil nunggu sampai Semua full ya episode ya, episode-nya. jadi Ya, mungkin betul. benang merah di Prince. Yes. Nggak harus nonton, Nggak harus nonton. season 1 sama 2 dulu. Tapi yang penting nonton skandal 3. Harus. Ini Mas Sautari, ini siapa nih? Anaknya Beyonce. Oh ya Beyonce. Emang iya ya? Kok gue kayak mirip semua orang ya? Apa ya? Emang biasanya mirip-mirip sama Nih, Mirip ini Zendaya, kalau Zendaya iya. masih iya. Kalau luar negeri Zendaya, Beyonce, terus ini anaknya. Oh Beyonce juga?
Juga. Anaknya juga mirip. Anaknya juga. Terus waktu dulu tuh Willow Smith. Oh iya. Terus kalau Indonesia, Kok lagi berarti Will Smith ya? waduh bang, bapaknya tuh. Kalau Indonesia, Davina Karamoy. Ini istrinya Bang Ibnu. Ririn. Iya. Ririn. Dimirip-miripin terus. Terus sama siapa ya? Aduh, banyak lagi. Udah lihat Davina Karamoy? Iya, mas shape mukanya ya, shape Masa sih, mukanya. ah? Enggak juga sih. Enggak, kan? juga sih, cuman kalau sekilas shape muka ya. North. Oh, iya. Tapi Siapa ponakan kamu? Tuh, berapa? Oh, Blue Blue Ivy. Ivy ya. Namanya Blue Ivy. Blue Ivy. Ada sisa. Ada ya? Iya, aku bisa lihat sih di foto ini. Mungkin tapi foto ini kali ya. di foto ini. Mhm. Terus Sekilas Indonesia tuh langsung. sama siapa lagi ya? Itu kalau mirip itu orang katanya. Bang, yang bener aja bang. Ada juga. Yang bener aja bang. Aduh, tapi kalau sama Zendaya atau Beyonce ya semoga rezekinya juga mirip. Amin. Ya, amin. Amin ya Allah. Oke, Terus, bro. next. Cuma Al Ghazali kayaknya yang mukanya stuck di umur 17 tahun, gak luntur-luntur gantengnya, wey, baby face. Kayak turunan, enggak? Kayaknya sih. Ayahku juga banyak yang bilang katanya nggak kelihatan umur 50, bundaku juga. Bunda juga. Ih, Bunda juga. nyokapnya dia 50. gokil sih. Apa sering bercanda apa gimana? Nggak tahu, Enggak juga. nggak juga. Katanya kan orang kalau bercanda kan mukanya jadi muda. Mungkin bahagia kali sih ya, bahagia. Tapi Masya Allah, ya. yang tadi baik lagi yang tadi lagi, aku bahagia bukan karena duit. Tapi nggak bisa gitu ah. Itu karena kamu. Kalau bahagia tanpa duit, baby face. Iya. Oke deh kalau gitu. Tapi bener sih aku setuju. Sama kamu sekarang 27 ya? 27. 27 gua. Gokil ya. Catatan berapa? 23 pasti. 24. 24 sih. Goks. Gue selalu dibilang tua, gue bingung ya. Tapi emang iya Kamu sih. 20 ya? Aku 21. Oh, Tapi baru dari 22. umur 15 tahun itu aku udah dapat peran jadi anak kantoran. Terus orang nebak aku di umur 15 tahun tuh orang nebaknya umur 23, 25. Aneh gitu. Karena kamu bule kali ya. Terus kan kalau Asia kan emang kelihatan muda. Ngerti, tapi kan bone-nya tuh sebenarnya aku enggak loh. Kalau bule kan karena gede kan tulangnya, jadi biasa dibilangnya dewasa gitu. Iya, Kalau aku enggak, kecil, tapi mukanya dia tua emang. Nggak ngerti ya? Apa ya? Seperti itu ya. Next. Bahkan sampai sekarang gue masih inget ketawanya Alessi Cemong. Aduh, gue udah gak bisa tau ketawa kayak gitu. Tapi Gimana sih? sebenarnya Gimana sih? susah banget. Si Cemong gimana tuh? Tanya gini. Gue lo napas gue. Sebenarnya dulu aku ketawanya kayak gini. Kayak ini apa? Eddie Murphy kan? Gini katanya. Gitu. Oh, oke. Ibu peh. Iya itu maksudnya kok Edi sih? Edi siapa? Roti bakar Edi. Orang Sunda ini. Tapi ketawa gue sampai sekarang masih nyeleneh, ya kan? Kalau kita ketawa haha ya, kalau dia tuh nganga. Iya, kadang sambil geleng gue kalau ketawa. Tapi Aduh. kalau yang ketahuan zaman dulu emang gak dibuat-buat berarti? Oh nggak dibuat-buat, jadi sutradaranya pertama kali denger aku ketawa kayak gitu, terus dia minta ketawa kayak gitu terus. Dan surprisingly, mamaku ketawanya kayak gitu. Oh. Jadi aku sama mama aku ketawa tuh kayak gitu emang. Lucu juga tuh kalau barengan deh. Kamu di tengah-tengah. Iya. Aduh, saya ada ya? Pertanda kamu harus comeback dengan lagu-lagu baru gak sih? Kangen singer Al tahu. Pertandanya apa nih? Komennya dari nggak tahu komen apa ya? Lagi kalau di panggung. Oh. Sama dulu juga. Ya
Kan harus kami lagu. Lagi on progress satu lagu. Really? Satu sama laki-laki. Tapi kalau apa? Keren banget. Maksudnya udah lagi bikin? Lagi bikin. Oh, wow. Lagunya Dul sama Zafi. Oh. Lagi progress. Rencana rilis kapan tahun ini atau? Tahun ini sih. Tahun ini pinginnya 3. Wah. Gas, kita bikin lagi. Gas. Yuhu. Keren. Aku sebut series ini keren dan pemberani. Di tengah gempuran series bertema perselingkuhan. Yuk ramaikan. Widih. Selesai kan. Benar. Ya Ini sih nggak ada benar-benar ya. Kita nggak ada perselingkuhan, nggak ada percintaan, nggak terlalu yang vulgar banget. Percintaan ada tapi Bukan yang menye-menye gitu. Iya. lah. Bukan yang Korea manja, cengeng, enggak. Iya. Lebih ke apa ya? Nunjukin sisi percintaan yang berani, Yang berat sih dan korban, berat sih. banget. Kalau ada sih begitu ya. Asli. Gue sih nggak kuat ya jadi media. Gokil dia. Tapi katanya itu based on other story yang di Amsterdam. Amsterdam. Iya sih. Dan ngomong-ngomong dari Skandal 3 nih, gue jadi mikir bahwa jadi pelacur itu sebenarnya nggak gampang. Gue make upnya capek loh. Sumpah. Benar. Apalagi harus ngadepin orang-orang om-om gitu kan. Iya. Kan kita nggak tahu buat masing-masing gimana. Iya, dan gimana ya? Kita nggak pernah bisa ngehakimin jalan masing-masing orang ya. Mungkin memang mereka memilih pekerjaan itu ada alasannya gitu, dan ya buat menghidupkan anaknya atau keluarganya gitu. Cuman mereka berani menghadapi kenyataan bahwa ya kita nggak pernah tahu dilecehin atau apa. Mungkin ada orang yang bilang ya konsekuensi dong apa segala macam, tapi tetap aja gue sih sebagai manusia tetap punya hati yang kayak wah gokil sih. Jadi harus nonton Skandal 3 intinya. Yes sir. Ada lagi? Aduh, panjang banget. Ini mah judul lain gak sih? Tetap ini ya, ada Al Ghazali. Itu juara 1 si Farel emang udah bakat 13 tahun baru bisa nyetir manual langsung juara 1 berturut-turut. Emang keren si Farel dan dia smooth serta santai seperti Prof Denny Verdito. Dibilang latihan sering juga nggak sering-sering banget. Kalau Al skillnya udah bagus tapi harus biasa dengan sering latihan lagi. Tapi overall Al juga udah keren banget driftnya. Next time kalau udah Pro 2 bisa kali tandem sama Farel, seru banget tuh pasti. Farel salah. Anaknya itu Mas Fitra Eri. Otomotif. Oh, yang Ya. review mobil. Jadi yang aku kemarin ikut drift. Baru bulan Juli baru ikutan. Aku dapat podium 2. Semenjak dia masuk, win rate dia 100%. Podium satu terus. Dan 13 tahun? 13 tahun. Kok bisa? Bareng sama lu berarti ini ya? Bareng. Gue pertama kali ketemu dia langsung di final gitu. Udah masuk final ketemu dia. Lihat kayak, gue ngeliat cara drift dia konsisten banget kan. Bapaknya yang nyetir? Anaknya kita nih 13 tahun. Sumpah. Gue udah masuk final, oke gue pede. Pas lawan siapa? Lawan Farel. Farel. Karena dia konsisten banget. Jadi setiap round tuh kayak gini udah pasti rapi-rapi. Gue bilang kayak gue juara 2 nggak apa-apa deh. Tapi emang dia ya DNA lah ya, DNA kalau di balap udah DNA pembalap, dan dia juga setiap hari makanannya simulator drift. Jadi kalau gue kan masih latihan beneran kan mobil kan. Kalau dia bener setiap hari latihannya simulator drift, jadi ya kurang minim latihan sih. 13 tahun ya? 13 tahun dan 5 kali ikut, 5 kali juara 1. Kalau makan hari ini udah simulator mah ya udah lain. Betul. Jadi ketemu dia kayak udah mending gak usah ikut main. Nah, itu tuh yang main GP, Nah kayak gitu tuh iya. Jadi pro beneran. Tapi ntar di Pro 2 mungkin bisa ketemu. Nah kalau di New Gen kan New Generation itu masih solo kan, nggak tandem. Nah itu kalau bagus di solo belum tentu bagus di tandem katanya. Jadi nanti Pro 2 kalau ketemu Farel boleh lah seru-seruan tuh. Itu banyak di mana? Banyak di Karawaci, di BSD, di Sentul, di Kemayoran gitu-gitu. Malah itu tahu dari mana? Ya dulu tuh udah termasuk ke Alfarel gitu. Tapi Alfarel ya bakatnya dia go banget. Saya akui. Tapi yang ngikut ini harus cowok? Enggak, banyak cewek tuh. Wendy Walters itu. Oh
iya. Banyak Tapi kok, banyak kok. kalau lomba itu digabung. Mix gitu cewek cowok. Oh. Kalau udah pro ya, itu pro cewek sama cowok, tandem battle. Yoi benar. Setuju gua. Yoi. Gua harusnya ikut tuh. Gua kok di jalan. Iya. Dua. Woi, Sa, lu beneran main sama Luis? Main film sama Luis. Luis lu? Siapa? Yang mana ya? Olivia Rodrigo. Kurang tahu. Insya Allah, doain aja. Apa nih film apa? Semoga benar. Film apa? Iya, kita tahu. Ini cowoknya Olivia Rodrigo. Aktor juga, aktor. Aktor juga. Yang mana sih? Oke. Terus suka ya kak? Nanti aku kasih nomor WA-nya ya. Oh iya. Gaya banget gue. Besti itu gue. Besok gue mau ke PS sama Olivia. Kalau itu gue mau ikut. Boleh, kapan join? Al-Ghazali sama Alisa gila banget face card-nya, dua-duanya cakep, setuju. Dua-duanya dewasa, udahlah cocok banget, setuju. Kalau ada yang tahu alasan Al awal deketin Alisa, spill dong, penasaran banget cerita pacaran atau PDKT-nya. Oh, cute. Alasan kenapa lo deketin? Kenapa? Apa yang membuat lo kayak, aku mau kejar gitu. Karena itu dia, susah dikejar. Gue belum dicuekin total. Bikin total. Total, mampus. Kayak gue ke rumahnya tuh cuman ketemu nyokapnya doang. Ngobrol sama nyokapnya, dia lagi belajar di atas. Karena kita berisik di bawah, disuruh diem sama dia. Kayak begini gitu kan, pas gue Film-film ya. Pas gue ulang tahun, yang nyeperasin tuh kakaknya sama ibunya. Terus, mana bisa suruh, sini dong, suruh coba gitu. Akhirnya dia turun. Jadi masih kayak gak terima gitu. Tapi pas udah kayak gini, kamu tuh nggak alasan Alisa kenapa dulu dingin banget? Karena emang dulu dia emang nggak pingin baca, terus kayak apa sih kayak siapa sih Al nih, apain sih ngejar-ngejar gitu. Berarti awalnya malah dia annoyed sama lu gitu ya? Annoyed, terus kayak belum mau pacaran gitu. Iya. Jadi tipsnya gitu, kalau mau deketin cewek, deketin dulu ibunya. Kasih itu dia. Dapetin Dia dulu. tidak akan mengkhianati hasil. Hasil, benar, setuju. Gitu. Masih ada? The Last Chapter of Scandal. Berarti Berarti udah gak ada Skandal Skandal 4 ya? Hmm. Nggak tahu ya. Kalau kita berhasil nonton nggak video itu? Betul. Tapi kalau untuk sekarang ini The Sexiest and the Finale sih ya. Iya, benar. Jadi kalau untuk yang keempatnya ada atau enggak itu tergantung di produser. Jadi kita belum tahu. Cuman untuk saat ini memang jelas. The Last and the Finale, Sexiest The Sexiest. Scandal. Jadi buat kalian yang belum nonton udah tayang di video baru 3 episode ya. Ya, baru 3 episode menuju 4. Hari Tayang Kamis, setiap hari Kamis. di video. Pokoknya jangan nonton bajakan, please. Respect Iya. kita ini. Aku Para syutingnya ya ampun setiap hari filmmaker dicatat. Indonesia yang udah kerja keras dari pagi sampai malam. Ya kalian juga harus mengapresiasi kita, menghargai kita. Karena kalau kalian nonton bajakan pun juga ada tindakan Iya. pidananya. Pidananya. Benar-benar hati-hati. Mungkin kalau kalian sayang sama Al ataupun sama aku, cara menunjukkan sayangnya dengan tidak nonton bajakan. Mungkin apa kalau kalian sayang sama diri kalian juga. Betul. Jangan nonton bajakan. Support perfilman atau series Indonesia dengan tidak nonton bajakan. Yes sir. Jangan lupa nonton Skandal 3 hanya di Di video. Ya,